aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji. Gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jat. Alhamdulillah kabarnya luar biasa, Pak Jat. Ada apa kok menghubungi saya? Apakah ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau bagaimana ini? Kan ya sudah sekian lama ini tidak ketemu ini ya. Paling nggak kan gitu. kangen juga, toh, Pak. Ya. Gimana keluarga baik sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Terus dalam rangka apa nih tujuannya kok? Janur gunung gitu, Pak. Saya melihat jenengan sibuk terus kan belum sempat itu saya saya menghampiri jenengan tak diloi itu dari jauhan itu ya sibuk terus gitu. Kita jadwalnya padat merayap. Enggak, biasa aja, rutinitas harian. Oh begitu, begini loh Pak Jat. Minggu-minggu kemarin termasuk minggu ini juga ini saya agak gundah gulana ini. Waduh, kenapa? Biasanya kan pengalaman yang sudah atau tahun-tahun sebelumnya itu kan saya enggak pernah menjumpai masalah atau kasus semacam ini loh Pak. Iya. Berarti pertemuan kali ini tujuannya itu atau bagaimana? Paling enggak nanti Pak berkeluh kesah ataupun sharing juga. Mungkin dari pertemuan kita nanti ada gambaran solusi lah. Kalau saya sendiri kok abot gitu. Kalau boleh tahu pripun, coba disampaikan pripun. Tujuannya apa? Jadi sudah 2 pertemuan. Kalau IPS itu kan 1 minggunya itu kan 2 pertemuan. 2 pertemuan itu ada salah satu anak yang tidak masuk, Pak Jat. Tidak masuk. Atau mungkin sakit, Pak? Kurang tahu. Tidak ada keterangan. Tidak ada izin ataupun kabar. Baik dari anaknya sendiri maupun dari orang tuanya, termasuk wali kelasnya. Itu masalahnya. Iya. Terus menurut Bapak kira-kira apa yang dengan coba untuk cari tahu tentang itu atau ingin mengetahui atau menggali apa dari masalah itu? Paling tidak saya kan pengen tahu permasalahan atau duduk masalahnya apa kok anak itu tadi sampai 2 pertemuan ndak berangkat sekolah. Entah atau mungkin karena takut dengan saya atau karena sulit pembelajaran saya kan belum tahu, tapi saya pengen menggali itu semua. Oh, berarti kan mau mengidentifikasi ya kira-kira permasalahannya apa begitu. Kira-kira apakah ada hambatan tentang identifikasi yang akan dilakukan? Kan untuk akses komunikasinya kan terputus Pak. Sementara anaknya kan enggak mengabari atau enggak bisa dihubungi gitu? Enggak bisa. Oh, termasuk orang tuanya juga? Orang tuanya malah keluar kota. Oh. Kira-kira Bapak sudah punya rencana solusi belum? Kalau rencana ada beberapa ini Pak, melibatkan pihak lain, terutama wali kelasnya ini nanti. Jadi saya akan konfirmasi sama wali kelasnya sebenarnya anak itu izin apa enggak, karena sampai di saya itu enggak ada informasi kalau itu izin atau memang itu sakit gitu. Iya. Termasuk berarti rencana Bapak ingin menghubungi wali kelas. Apakah hanya wali kelas atau mungkin ada rencana lain, Pak?
selain itu? Termasuk juga BK, Pak. Jadi tidak hanya BK wali juga. kelasnya, tapi juga BK-nya, Pak. Kan ada Jadi BK yang ya. yang apa namanya, yang khusus menangani kelas itu. Berarti nanti yang akan, kalau nggak salah ini rencana Pak Karsidi ini mau melibatkan wali kelas, kemudian juga BK untuk mencari tahu permasalahan yang sedang dialami siswa itu. Nggih. Apa ada rencana lain Pak selain 2 orang itu Pak? Selain 2 orang itu juga saya akan menggali informasi dari teman-temannya, Pak. Karena mungkin kan teman-temannya yang kebetulan dekat mungkin kan bisa ada yang tahu keberadaannya ataupun kabarnya yang valid gitu. Iya. Kadang teman dekat Pak ya, jadi lebih tahu daripada orang tuanya kadang begitu nggih. Iya. Oke Pak. Kemudian untuk yang bertanggung jawab dalam hal ini Pak, kira-kira siapa aja Pak yang ingin Bapak libatkan dalam memproses masalah ini yang langsung terkait dengan tanggung jawab itu? Terutama wali kelasnya ini sebagai kepanjangan tangan dari orang tua yang ada di sekolahan. Kemudian juga saya ingin melibatkan juga orang tuanya sendiri, Pak. Jadi orang tuanya sementara ini kan berada di luar kota. Nanti seandainya sampai tanya-tanya entah itu nomornya ataupun cara menghubunginya nanti kan bisa clear informasinya begitu, Pak. Berarti nanti Bapak Karsidi mencoba untuk merangkai tanggung jawab untuk kasus ini terutama pada wali kelas, karena wali kelas sebagai orang tua di sekolah, kemudian juga orang tua ya. Tetap melibatkan orang tua untuk bertanggung jawab untuk menangani masalah ini, saling membantu karena memang anak juga berada di luar sekolah, itu tanggung jawab orang tua. Oke Pak Karsidi, saya kira jenengan sudah punya banyak alternatif rencana rencana aksi, kemudian juga ada rencana untuk mengidentifikasi masalah, termasuk juga nanti mencoba menghubungi siapa-siapa yang diajak bertanggung jawab untuk mengurus ini. Kayaknya udah komplit Pak, udah siap ini untuk diaplikasikan. Berkat jenengan tadi ya. Ini cuma saya hanya membantu saja. Jenengan sudah ternyata muncul banyak ide-ide yang bisa diaplikasikan untuk menangani masalah ini. Ya, mudah-mudahan bisa segera terselesaikan Pak masalah ini. Ya, pembelajaran yang Bapak Karsidi inginkan terhadap anak juga bisa segera terwujud, anak juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Demikian Pak Karsidi. Terima kasih Pak Jat atas waktunya ya untuk diluangkan khusus saya ini sebagai keluh kesah ini. Ya kalau nggak gini nggak bisa ketemu Pak Karsidi. Kadang-kadang kita sama-sama repotnya itu meskipun lewat Zoom kan Google Meet ya, bisa saling ngobrol ya. Ya begitu Pak Karsidi. Matur nuwun sekali lagi lho Pak Jat. Sami-sami Pak Karsidi, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haji, gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jat. Alhamdulillah Pak Jat, bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah Pak sehat, ini cuma anak yang kecil ini sakit ini. Cuma sambil tunggu. Dari kapan ini sakitnya? Baru tadi saya pulang di bel gurunya katanya giginya sakit terus pusing. Giginya sakit. Gigi sama demam Pak. Tapi ya enggak apa-apa ini. Karena itu saya lewat Zoom saja nggih untuk bertemu jenengan, nggak bisa sowan ke rumah ini. Jadi enggak apa-apa. Yo lewat ini juga maknanya sama. Yang pasti semoga putrane dan cepet sembuh gitu. Nggih, amin. Ini juga sambil menunggui di kamar sambil menunggui sekaligus nyambi menghubungi jenengan karena ada hal-hal yang perlu saya sampaikan di sini. Nggih. Enten Pak Karsidi.
di kegiatan pembelajaran saya pengoptimalan kinerja atau solusi-solusi yang bisa menangani masalah yang saya temui. Jadi tujuan saya itu tujuan saya menghubungi jenengan itu yaitu untuk mencarikan sebuah alternatif proses pembelajaran yang mungkin bisa saya optimalkan, karena ada satu anak Pak yang betul-betul dengan berbagai cara itu masih belum bisa mengangkat capaian pembelajarannya, jadi masih selalu tertinggal dengan teman-temannya. Nah ini mungkin saya minta masukan dari jenengan, barangkali ada pandangan-pandangan untuk proses pembelajaran saya. Ini tujuan saya itu Pak. Gini Pak Jat, kira-kira faktor yang menyebabkan apa toh kok anak itu tidak bisa mengikuti? Itu yang akan saya selidiki Pak, akan saya identifikasi, karena baru satu poin yang bisa saya tangkap bahwa anak ini kesulitan dalam membaca Pak. Jadi membaca aja dia belum fasih, belum lancar. Itu baru satu poin. Nah, mungkin ada hal-hal lain yang belum saya tahu, maka saya akan mencoba untuk menyelidikinya, akan mengidentifikasi kira-kira apa saja. Terus gini, kira-kira yang diinginkan oleh Pak Jatmiko nantinya gimana? Ya segini Pak, saya inginnya itu mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala anak ini. Misalkan yang menjadi hambatan, kendala sehingga kok selalu tidak berhasil dalam belajar itu apa. Kalau sudah diketahui, maka kita carikan solusinya untuk menyelesaikan hambatan-hambatan itu Pak. Sehingga ya secara keseluruhan ingin saya anak ini berhasil Pak dalam belajarnya. Oh begitu, Terus kira-kira keinginan jenengan tadi supaya anak itu berhasil, kira-kira apa yang bisa membuat keinginan panjenengan tadi nanti bisa berhasil Pak? Kira-kira jenengan, rencana jenengan. Rencana saya yang pertama mengetahui sumber masalahnya dulu Pak. Saya akan mengajak berbincang pada anaknya secara intensif, meskipun kemarin sudah saya coba tapi belum intensif Pak ya, baru sepintas saja. Saya ingin tahu latar belakang keluarganya bagaimana, latar belakang ketika dia di rumah bagaimana. Nah, saya ingin mengetahui lebih jauh. Nah, rencana saya memang nanti akan saya ajak ngobrol lebih intensif, lebih jauh. Nah, nanti akan saya coba analisis kira-kira dia menemukan hambatan apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kalau perlu saya mengadakan home visit Pak ke rumah. Untuk ketemu langsung dengan orang tuanya. Tapi sepintas kemarin saya tanya, orang tuanya itu yang ayahnya itu di Jakarta, sedangkan ibunya di rumah. Ayahnya pulang kalau hari Sabtu, Minggu balik lagi ke Jakarta lagi, gitu Pak. Naik pesawat. Terus kira-kira untuk memastikan itu semua bisa berjalan, gimana Pak ini? Untuk agar bisa rencana saya ini bisa berjalan, maka rencana saya akan bekerjasama kolaborasi Pak. Kolaborasi yang pertama dengan wali kelas tentu, karena beliau adalah orang tua yang ada di sekolah. Kemudian saya juga melibatkan guru BK, karena guru BK tentu sudah punya daftar riwayat pendidikan anak, nggak ada masalah atau apapun yang kendala yang bisa kami telusuri. Jadi dengan masukan-masukan wali kelas dan guru BK, saya mencoba untuk menganalisis dan kita rumuskan sebuah perencanaan untuk anak ini. Begitu Pak rencana saya. Berarti paling enggak kan ada beberapa rencana nantinya untuk menggali informasi yang sevalid mungkin terhadap kondisi anak yang bermasalah tadi Pak Y. Dan juga akan
tadi Nggih, Pak, gitu. melibatkan beberapa pihak, baik itu tadi wali kelas, kemudian juga BK, termasuk juga orang tuanya. Walaupun orang tuanya tadi kabarnya di mana tadi Pak? Di luar kota ya? Di Jakarta Pak ayahnya, jangan di rumah ibunya. Itu di rumah. Oh begitu, nggih. Paling tidak kan panjenengan sudah merencanakan mau konfirmasi kepada orang tuanya, baik itu ibunya yang di rumah maupun yang di Jakarta tadi. Begitu Pak. Terus gini, untuk tadi kan beberapa alternatif yang nanti rencana jenengan akan akan lakukan untuk menangani masalah tadi. Kira-kira itu kapan panjenengan mau melaksanakan itu, Pak? Itu kemungkinan saya lakukan minggu depan, Pak. Karena untuk minggu ini saya lakukan untuk koordinasi dulu. Koordinasi dan konsolidasi antara wali kelas, kemudian BK. Nanti kita koordinasi dulu, disusun rencananya. Nah, nanti kita rumuskan apakah perlu home visit atau tidak. Kalau memang perlu, nah itu mungkin akan saya eksekusi minggu depan, Pak. Minggu depannya. Oh, begitu. Jadi kan paling tidak jenengan sudah punya ancang-ancang, punya rencana yang nantinya akan dilakukan di minggu depan. Kemudian kira-kira selain wali kelas ataupun guru BK tadi, siapa saja yang dimintai dukungan Pak untuk kesuksesan dari apa yang sudah panjenengan rencanakan tadi? Iya Pak. Yang pertama tentu ya tadi ya wali kelas BK dan saya sebagai guru mapel. Kemudian saya juga mencoba nanti meminta informasi sekaligus pendapatnya teman-teman dekatnya Pak. Dari teman dekat itu bagaimana bentuk sosialisasinya, bagaimana ketika mereka berinteraksi di kelas. Memungkinkan tidak ketika diadakan tutor sebaya atau bagaimana. Nah itu akan coba saya jajaki Pak. Itu saya melibatkan anak juga untuk mungkin nggak dilaksanakan tutor sebaya untuk anak ini. Itu kalau di sekolah Pak. Mungkin di rumah juga saya akan mencoba minta bantuan pihak keluarga, terutama dalam ini ibu, karena yang di rumah katanya hanya ibu yang standby di rumah. Tentu dalam pengawasan belajarnya atau bantuan belajarnya, saya mohon nanti ibu untuk mendukung anak ini supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita berikan. Karena kalau tanpa dukungan di rumah, mungkin anak ini akan mengalami kesulitan. Kalau semuanya sudah dilakukan, segala rencana aksi sudah dilakukan kok ternyata masih belum berhasil, lah mungkin kita akan rumuskan apakah betul apa anak ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus atau tidak. Memang berkebutuhan khusus dan nanti kita strateginya akan berbeda Pak. Mungkin akan dicarikan kelas khusus untuk anak ini, tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang di kelas gitu Pak. Oke. Untuk kira-kira untuk rumahnya itu jaraknya dengan sekolahan itu cukup jauh apa dekat-dekat saja? Dekat Pak, kan ini kita Yunasi kan Pak. Dekat. Jadi itu sekitar Sampangan Pak. Jadi sekitar 1 kilo dari sekolah. Oh, berarti ya dekat. Untuk anaknya sendiri? Radang. Kalau ke sekolahan itu diantar atau berangkat sendiri Pak? Diantar Pak. Diantar sepeda motor sama ibunya. Katanya begitu. Ya, termasuk itu juga bisa dilihat kemandirian anak, kan itu dekat Pak ya. Seandainya dia sepeda ontel kan sepedanya sendiri kan bisa, tapi ternyata masih diantar jemput gitu. Itu hanya mapel Pak Jatmiko saja atau mapel yang lain Pak? Sementara mapel saya, dan kemarin saya berbincang juga dengan mapel PAI. Saya belum menyurupai ke 11 mapel Pak. Yang saya tahu mapel saya dan PAI sama IPS, UIR sama Bu Umi. Jadi paling tidak kan gini. Jadi kalau tadi jenengan
sekiranya masih gamang terkait dengan kemampuan anak itu hanya di mapel jenengan saja atau hanya ditambahi mapel tadi IPS, mungkin jangan-jangan di mapel lainnya juga seperti itu gitu kan. Jangan-jangan kan gitu. Hingga kan permasalahan ini kan permasalahan ini kan tidak hanya jenengan tok yang menghadapi, tapi juga banyak Bapak Ibu guru nanti yang akan terlibat. Jadi semoga rencana jenengan nanti bisa berjalan dengan lancar. Begitu Pak Jan. Oke Pak Karsidi. Terima kasih. Paling tidak pada pertemuan kali ini kita kan mendapatkan satu titik terang ya. Jadi tadi jenengan berkeluh kesah terhadap masalah yang panjenengan hadapi kaitannya dengan anak didik jenengan yang apa namanya masih lamban gitu. Lambat dalam penguasaan materi pembelajaran. Sekarang sudah ada belentong-belentong rencana tindak untuk melakukan tindakan. Jadi saya sebenarnya tidak bisa membantu apa-apa tadi, sebenarnya jenengan tadi yang luar biasa itu bisa menemukan beberapa alternatif solusi untuk menangani kasus yang dihadapi. Dan yang ini Pak, yang terpenting dari pertemuan kita kali ini, kira-kira wawasan apa yang panjenengan dapatkan dari pertemuan hari ini? Iya Pak, ternyata untuk untuk menangani sebuah permasalahan itu, terutama berkaitan dengan kemampuan pencapaian pembelajaran anak, itu kita tidak bisa sendiri Pak. Ya, artinya kita harus melibatkan banyak pihak. Secara holistik, komprehensif itu ya. Secara banyak pihak, kolaborasi dengan guru-guru, bahkan melibatkan temannya juga kalau memungkinkan, dan orang tua, dan semuanya yang berhubungan dengan anak ini. Artinya kalau dukungan ini semuanya full, ya dukungan full support, dukungan full ke anak ini, diharapkan nanti muncul motivasi intrinsik Pak, motivasi muncul dan kemampuan belajarnya bisa meningkat. Begitu Pak. Intinya bahwa satu permasalahan kita melibatkan banyak hal atau banyak pihak atau stakeholder sehingga nanti permasalahan itu diselesaikan secara komprehensif untuk mendapatkan solusi yang terbaik gitu Pak Jat ya. Nggih Pak, harus Pak. Oh, mungkin ada sebagai ini penutup dari perjumpaan kita ini. Ya tadi Pak, alhamdulillah terima kasih sudah pada pencerahan. Kemarin kan saya sedikit buntu karena ini gimana langkah-langkah apa ya, ternyata setelah masukan-masukan dari Bang Haji dengan pertanyaan masalah ini Bang Haji. Terima kasih banyak loh Bang Haji. Mohon maaf ganggu waktunya ini. Oke. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali panjenengan tadi sudah berkeluh kesah tapi sudah mendapatkan pencerahan sendiri dari jenengan sendiri. Saya hanya memancing, mendorong untuk menemukan solusi-solusi tadi. Begitu Pak Jat, terima kasih atas perhatiannya. Oke Pak, sama-sama Bang Haji. 15 menit ini.